Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Sehingga kita akan terus semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkah dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan Tuhan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Timotius, saya ulangi, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jemaat dikasih Tuhan, jelas dinyatakan bahwa Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tetapi pada kenyataan yang terjadi seringkali kita mendapati dalam kehidupan manusia, lebih banyak dikuasai yang namanya ketakutan. Ketakutan ini bukan hanya membayangkan seperti melihat hantu, melihat sesuatu yang horor, nggak selalu begitu saudara. Jadi saudaranya atau kata yang lain dari ketakutan bisa diartikan juga ini kekhawatiran, ketidakpercayaan. Jadi kita mesti waspada dalam hidup, seringkali kita mengalami hal itu. Kita khawatir jangan-jangan. Nah itu sama saja dengan kita sudah mengalami ketakutan. Sementara Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi apa yang diberikan? Roh apa? Dikatakan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, saat menghadapi situasi yang sulit, saat bebanmu berat, ingat Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Sehingga kita punya kekuatan. Sehingga kita harusnya bisa bertahan ketika menghadapi beban, menghadapi sesuatu yang mungkin menurut kita itu berat. Ya, jadi kekuatan baru itu diberikan oleh Tuhan bagi kita. Bukan ketakutan. Tetapi seringkali orang berpikirnya selalu negatif. Hati-hati. Jangan-jangan nanti begini. Jangan-jangan begitu. Pikirannya melampaui realita. Ya, pada kenyataannya sesungguhnya mungkin tidak sebesar itu. Tapi pikiran manusia itu mengembangkan sendiri dengan berbagai macam halusinasinya. Hingga membayangkan masalah kecil bisa besar. Saya selalu sampaikan beberapa kali bahwa seperti hanya kita melihat benda yang kecil. Tetapi ketika benda itu sorot cahaya, ada bayangan di belakangnya besar sekali. Yang kita lihat seringkali bayangan yang besar itu. Dan sementara balangnya aslinya kecil. Nah, mari kita belajar secara proporsional, secara benar, secara utuh. Jangan sampai kita tertipu. Ya, dunia penuh dengan tipu daya, iblis pun demikian. Karena itu ayo sadari Tuhan beri kamu roh yang membangkitkan kekuatan. Yang kedua kasih. Nah, kasih ini sebetulnya kekuatan yang sangat dahsyat loh. Tuhan memberikan yang membangkitkan kasih. Kita bisa berbelas kasihan ke orang lain. Kita tidak bisa membenci orang lain. Bahkan kita dibenci pun kita bisa mengasihi. Itulah roh yang Tuhan berikan. Sehingga kita melalui roh yang Tuhan berikan kita memiliki kasih.
Sehingga kita bisa mengampuni orang. Kita bisa istilahnya mengasihi orang bahkan yang kita tidak kenal. Bahkan yang membenci kita. Bahkan yang memusuhi kita. Nah, itu kekuatan yang dari Tuhan. Itu roh yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Roh yang membangkitkan kasih. Sehingga kita bisa berbelas kasihan dan mengasihi orang lain. Dan yang berikutnya, ketertiban. Nah, saya ini agak ketertiban ini seperti apa? Saya coba cari tahu. Beberapa terjemahan dikatakan penguasaan diri. Nah, jadi lebih kepada ketertiban diri. Kita bisa mendisiplin diri kita. Kita bisa tertib hidupnya karena ada roh Tuhan. Ya, kita bisa menahan diri, menguasai diri dalam segala keadaan. Itu pun karena roh Tuhan. Jadi sekali lagi, ikuti yang 3 ini, kekuatan, kasih, dan ketertiban atau penguasaan diri. 3 hal ini diberikan Tuhan kepada kita. Bukan roh ketakutan. Kalau hidup kita dikuasai ketakutan, berarti ini bukan roh yang diberikan Tuhan. Nah, siapa yang memberikan roh ketakutan? Tentunya si jahat, tentunya iblis yang ingin supaya hidup kita terus dipenuhi teror, merasa dikuasai ketakutan, ketidakpastian, kekhawatiran hidup. Itu yang iblis mau. Sehingga iman kita akhirnya runtuh kalau kita mengikuti itu semua. Sehingga kita tidak bangkit. Sementara sesungguhnya diberikan Tuhan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau 3 hal ini ada dalam diri kita, ketiga hal ini kita sadari keberadaannya dan kita istilahnya mengaktifkan roh ini, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang penuh kasih, menjadi pribadi yang bisa menguasai diri dalam segala keadaan. Hidupnya tertib, hidupnya teratur. Nah, semua itu karena pimpinan roh Tuhan. Ya, sekali lagi ya, jangan izinkan dirimu dikuasai roh ketakutan. Karena itu bukan Tuhan yang berikan. Sebaliknya, izinkan dirimu senantiasa dipenuhi roh Tuhan yang membangkitkan ya, kepada kita satu kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberikan roh itu untuk hidup kita. Menjadi pribadi yang kuat, penuh kasih, dan tertib hidup. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya. Jangan sampai hidup dalam ketakutan lagi. Jangan khawatir. Ya, sebab Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami tidak mau lagi Tuhan terintimidasi, terteror, merasa khawatir, takut Tuhan. Karena itu bukan yang Engkau berikan bagi kami. Engkau tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sehingga kami bisa menguasai diri. Kami penuh kasih. Kami kuat menanggung segala sesuatu. Sebab ada Engkau Tuhan yang memberikan roh itu bagi kami. Bahkan Engkau juga menolong kami. Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan. Kami pasti kuat, penuh kasih. Hidup kami tertib. Hidup dalam penguasaan diri. Dan hidup yang diberkati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat terus, majulah terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.